Ya, jadi teman-teman sekalian, kita lihat bahwa firman malam ini ya, melanjutkan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, ya, ayat yang ke-2 sampai 34. Jadi aku nggak mungkin bahas semua, tapi nanti teman-teman boleh baca, juga boleh tanya kalau masih ada yang bingung ya. Jadi kita lihat ya di ayat 2 di sini Rasul Paulus berkata apa? Aku memuji kamu. Dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang diteruskan kepadamu. Jadi di sini Rasul Paulus mengapresiasi ya bagaimana Rasul Paulus ya terus diingatkan bahwa sebagai para manusia ya dia menerima ya kasih karunia. Nah di sini kita lihat ya dia 3, tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Nah ini sangat penting ya. Jadi sekali lagi kita sebagai manusia, terutama orang-orang muda hari ini, banyak perkara yang harus kita kerjakan, banyak perkara yang harus kita tuntut. Tapi sekali lagi bagaimana sikap kita, bagaimana hati kita, bagaimana diri kita ya bisa terbawa kepada Kristus adalah melalui pembacaan Alkitab kita ya. Jadi sekarang di ayat 7 sampai 15 ini membicarakan bagaimana mengenai sumber ya. Jadi biarlah laki-laki ya kita adalah ada yang laki-laki sebagian, ada yang perempuan. Tapi bukan itu tujuan atau maksudnya. Maksudnya adalah bagaimana Kristus menjadi segala kita. Ya teman-teman sekalian, semoga ya pembahasan singkat ini juga kembali menguatkan dan menerangi kita semua. Ya, jadi sekali lagi firman ini terus menerangi ya sampai ayat yang ke-20 dan 21. Nah, di sini melanjutkan bagaimana yang para Rasul Paulus katakan dari ketaatan ya, ketaatan itu menghasilkan berkat ya. Jadi bagaimana kita tunduk kepada Allah sampai apa yang Allah perintahkan pun kita tunduk ya. Karena di jemaat di Korintus ini Paulus melihat ada perpecahan. Nah, tapi kita nggak cukup sampai situ ya. Mungkin sebagai orang muda kita banyak keinginan, banyak hasrat ya, bahkan mimpi ya, itu bukan berarti nggak boleh dicapai. Tapi apakah Tuhan sudah menjadi terutama? Nah, di sini adalah sangat penting ya. Ini juga perkataan daripada Tuhan sendiri ya. Siapa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita tiap minggu kita makan perjamuan kudus ya, roti dan anggur. Nah, di situ berarti kita sedang memperingati Tuhan dan taat kepada pengaturan Tuhan. Nah, jadi sampai ayat yang terakhir ya teman-teman. Jadi tidak lama lagi ya, Tuhan akan segera datang. Tapi apa? Ya 34 ya. Ini adalah satu contoh atau ilustrasi bagaimana kita hari ini ya. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Artinya apa? Di sini Paulus kembali menegur kita, memberi nasihat dan peringatan, supaya hari ini kita terus, kalau masih lapar dan haus, makanlah firman Tuhan secara rohani. Ya bukan berarti kita nggak boleh makan makanan lain, tapi sungguh, kalau kita mau belajar setia pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya pada kita. Ya, jadi secara sederhana demikian. Ya, teman-teman kalau masih ada yang bingung, ya boleh ditanyakan. Kalau sudah mengerti, boleh dibagikan kepada teman-teman lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan kita berikutnya.